Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Tahiyatul Islami yang barusan bukan sekedar penghormatan dalam keislaman, tapi sekaligus doa dan harapan supaya yang hadir semuanya mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, nyok jawab salamnya dengan khidmat dan kompak. Yang jawab salam saya insya Allah selamat hidupnya, panjang umurnya, banyak rezekinya. Yang agak keras aminnya. Belum. Yang paling keras nyebut aminnya, insya Allah lunas utangnya. Ketahuan. Yang paling keras nggak salah, paling gede utangnya. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami fi Makkah ilal masjidil aqsa fi Palestina thumma arajahu ila sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du, faqala ta'ala wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma dhawa. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Gimana, enak ya? Terusin. Baik. Sadaqallahul azim. Ij'al jam'ana hadha ya Rabb jam'an marhuma. Doa itu mah udah. Bu, ya Allah baik. Amin meren. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Rabbal, tolong kasih tahu sama orang yang sudah terkantuk-kantuk, yang biasa tidur di pengajian, ini amin baru permulaan. Sebab biasanya bagi orang yang suka tidur di pengajian, kalau dengar amin langsung dah, wah ngajinya selesai. Padahal aminnya juga baru permulaan. Tapi yang udah ngantuk jangan dipaksain ya Bu ya. Wis tidur baik di pengajian. Saya mah seneng Pak kalau yang hadir tidur, cuma jangan atu-atu. Semua tidur, gua pulang gak ketahuan. Cuman maaf aja, panitia yang ditunjuk bendahara jangan ikut tidur. Sebab kalau panitia bendahara tidur, ntar gua bingung pulangnya ke siapa, gua salaman. Nah. Yuk, jangan lupa yuk baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika
Allahumma ahya wa bismika amut wis molor kabeh. Segenap panitia penyelenggara peringatan yang saya banggakan, Ketua Dewan Keluarga Musola Nurul Hakim, ini gede banget nih musola, yang saya tahu Masjid Al-Hikmah Sonoya. Nurul Fala, Al-Hikmah, ini Nurul Hakim, ini gede bu, dibandingkan dengan Masjidil Haram masih gede. Nurul Hakim, beneran Masjidil Haram mah kecil, tanah yang Masjidil Haram kecil, masuknya aja dempet-dempetan susah, sesak. Sini mah gede, apalagi subuh, gede banget. Tapi mudah-mudahan hikmah Isra Miraj malam hari ini ke depan nih musola tambah makmur jamaahnya. Makanya ibu silakan jadi motivator, nggak apa-apa jadi provokator. Lo bapaknya yang sholatnya di rumah baik suruh ke masjid ya bu ya. Tapi kalau bapaknya di rumah baik, biar malu ibunya ke musola, ibunya ke masjid. Biarin bapak sholat di rumah, nggak apa-apa. Mukena kasih bapak. Ya bapaknya sholat di rumah pakai mukena, kumisnya gede, persis kura-kura ninja. Para alimil ulama, para kiai, para asatid, mohon sewu, mohon maaf saya nggak sebutkan namanya, saking cintanya sama ulama. Ya teriring doa, mudah-mudahan kiai kita, ulama kita, guru-guru kita, Allah tambah-tambah panjang umurnya, tambah-tambah manfaat ilmunya, tambah banyak rezekinya, tambah-tambah istrinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah seraya rame-rame mengucapkan ya Rasulullah salamun ya Rafi'al syadil atfatan ya jiradal ya uhailal ya uhailal judi wal karami. Duhai junjunan Rasul pilihan, besar harapan derajat ditinggikan. Kami semua cuma mengharapkan dapat syafaat di akhir zaman, dapat syafaat di akhir zaman. Zaman ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa taraji al fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Kelak di hari yang tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh yang disiapkan oleh Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, kita kepanasan. Gimana kagak panas, bu? Mataharinya 7 tepat berada di atas kepala kita. Sekarang atuh jauh, jutaan mil jauhnya, nggak kebayang panasnya. Apalagi nanti 7, namanya di alam mahsyar. Mandi keringat, kita berenang di keringat, mencari pertolongan.
Tidak ada satu orang pun sekalipun nabi nggak bisa nyapaatin, nggak bisa nolongin. Bahkan ketemu sama nabi yang paling tinggi, yang paling ganteng, kayak orang India. Sebab nabi itu disitakan dari tanah India. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, khalaqa Adam min turabil Hindi. Namanya Nabi Adam, Bu. Bapak ini datang sono, semuanya berbondong-bondong ketemu sama Nabi Adam. Ya Adam, labbaik. Siapa kamu? Saya orang Kali Jambe. Enggak kuat panas ya Adam. Sama kata Adam juga, tolongin saya, jangan sampai kepanasan. Kata Adam, boro-boro nolongin lu, gua aja kepanasan. Aku juga punya dosa, wahai orang Kali Jambe. Apa dosamu ya Adam? Dosaku cuman atuh makan buah khudi. Gara-gara dosa cuman atuh makan buah khudi, aku sampai diusir dari surga. Bayangkan Pak, Nabi Adam cuman satu dosanya diusir dari surga. Kita mah dosanya sabruk-abruk pengen masuk surga, kagak masuk akal. Betul nggak Bu? Tapi jangan pesimis, jangan kecil hati. Anda pun bergelimang dosa karena kita cinta sama Nabi, sering baca sholawat. Nabi lah yang akan menolong kita. Cuman beliau yang dapat dispensasi, yang direkomendasi oleh Allah, yang bisa berikan syafaat sama umatnya hanyalah beliau Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Merasa betul kita ini banyak dosa, Pak. Bapak akeh dosane, obai apalagi. Tapi ada peribahasa mengatakan, orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang baik adalah orang yang sadar akan dosanya dan minta maaf akan dosanya. Dan orang yang terbaik adalah orang yang tidak mau mengulangi dosanya. Bahasa Sundanya kapok, bahasa Arabnya taubatan nasuha, bahasa Resti Sandi Padang. Yang gua kesel, dia cabut gugatan cerainya sama si Bilang. Dia bilang, Dira, jadikan lagu buah karya Roma Irama yang anaknya sudah tidak ridho karena tidak seirama. Cuman sayang, omang ngarangnya jiranya jerak bercinta. Padahal menurut saya cinta kagak boleh jerak. Yang kudu jerak adalah berbuat dosa. Bo, hai bapak dan ibu-ibu, ku ingatkan selalu nasihat para guru-guru. Seiring pesan guru kiai, pastor dan biksu, jangan kau mengumbar nafsu, berzina, berjudi, mencuri, menghina, sakiti hati. Tuhan telah paparkan dalam Al-Quran tentang segala hal yang diharamkan. Setan tak tinggal diam menggoda insan untuk melakukan yang diharamkan. Jangan, oh jangan, 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 jangan kau lakukan jerak berdosa. Jerak segera istighfar kepadanya. Allah, pengen nggak diampuni dosa sama Allah? Mau? Bangun tengah malam nangis sambil minta ampun sama dosa. Bisa nggak, Bu? Bisa nangis tengah malam karena suami nggak pulang-pulang. Bapak juga bisa nangis tengah malam karena banyak utang. Ini wajah-wajah punya utang semua. Tapi nangis tengah malam mohon ampun dari dosa kepada Allah sangat susah. Anda pun bisa nangis minta ampun sama Allah tengah malam, belum tentu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena susahnya
Loh Ustaz, gimana dong biar gampang diampuni sama Allah? Satu jalan yang paling gampang, yang paling mudah, berangkatlah ke majelis taklim, ke pengajian, yuk berpacu dalam pengajian. Manin takala liyata'allama ilman ghufira qabla ayyam tua. Bahkan sebelum melangkahkan kaki ke tempat pengajian sudah Allah ampuni dosanya. Amin Allahumma amin. Wah, kagak usah nangis. Yuk jalan nama kawan kita ya Ustaz Syairuddin MJ sama Mubalik almarhum sama namanya ya Mubalik si Tomat Syairuddin nah ini sekarang mah Syairuddin Bo minta maaf sambil nangis susah di pengajian hadir kagak nangis suka seneng dikasih minum sama makan, betul Bo? Saya begitu datang ngasih makan cuma lapar. Belum lagi panitia udah nyiapin ikan. Ikan apa? Ikan pedak, ikan gabus, ikan betrik yang ada bungkus sama plastik. Bener sini kadang menangis ketawa sama ya Bu ya? Ketawa seneng. Loh Ustaz, emangnya di pengajian boleh ketawa? Boleh. Katanya masuk neraka. Kata siapa? Justru di neraka enggak ada orang ketawa. Jadi kalau di pengajian berengut baik, ahli neraka no. Ahli surga itu wajhun malihun berseri-seri. Bahkan ibu investasi lah dan ngumpulin pahala dengan ketawa. Sama siapa? Sama suaminya. Sekali ketawa 1000 pahalanya. 2 kali ketawa 2000. 3 kali ketawa 3000. Makanya kalau ibu pengen banyak pahala, ketawa terus sama suami. Tiap hari ada kagak ada suami, ketawa aja. Pahala kagak dapat kan gila loh. Lagian di pengajian jangan ditahan-tahan, kalau pengen ketawa mah ketawa bayar Bu ya. Biar sehat. Umur saya baru 62 tahun. Ini aja. Happy aja, syukuri apa yang hidup adalah menjalani hidup, melakukan yang terbaik. Gitu boy, ngebrong boy. Ini ada kejadian di Kerawang, di kampung saya Bu. Orang pengen ketawa ditahan. Apa yang terjadi? Nih menjelut di bawah. Bener, di badannya asal ditahan gede. Makin lama ditahan, segera helm di sini. Gara-gara ketawa Bu, dibawa ke rumah sakit, dioperasi, dibelek. Begitu dibelek keluar ketawanya. Wah, iya. Ini mah karena dakwah saya, mohon maaf ya. Jadi dengan pengajian momentum boleh berbeda. Rabiul Awal Rudan, Rajab Boya Rajaban, sebentar Ramadan Nuzulul Quran, Muharram tahun baru Hijriah. Apalagi rotinan yang tiap malam minggu atau malam apa seminggu sekali itu kudu kita laksanain. Jadi biarkan kalau ada orang mengatakan silakan aja lah. Anda kan anjing menggonggong kapilah berlalu. Di Kerawang masih banyak tuh Pak bid'ah-bid'ahin. Bid'ah. Nah saya kasih logika begini. Ada ibu-ibu mau lewat, apem, dagang apa kok? Dagang apem. Betul nggak? Roti, dagang apa kok? Berarti tukang dagang roti. Bid'ah, berarti tukang. Dan dia dewek yang bukan bid'ah. Nah kalau mau derajat dibedahin lah, gue kagak punya proyek sampingan Pak. Jadi momentum boleh berlainan, tapi intinya mah hadir berangkat ke pengajian, insya Allah. Kenapa Ustaz? Di tangan ada semacam ini. Pertama, bukti kita cinta sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bukan cuma cinta sama Nabi Pak, bukti kita cinta sama negara Republik Indonesia. Merah putih berpadu dalam semangat gebiar pelangi cinta. Ini nilai tak terbantahkan, reongan
yang semacam ini cinta Bu sama negara. Apa hubungannya Ustaz? Lo ada hubungannya erat banget. Doanya sih dulu. Wah, keren gua pakai bahasa Inggris dikit ya. Insya Allah kagak ngerti semua dah. Ladies and gentlemen, I am very happy that now I can audience or meeting with you all in this program. Good night, my teacher, my father, my mother, my sister, Maimunah pondok sana, my Sarah Belohok. Ini bocoran dari BIN, Pak, Badan Intelijen Negara. Apa kata beliau? Satu-satunya negara yang umat Islamnya mayoritas di dunia yang masih kokoh dan kuat hingga sekarang hanyalah Indonesia. Lihat sono, Syria berantakan. Pakistan kemarin di masjid terjadi bom 100 jamaah yang sholat pada meninggal. Afghanistan pun sama. Bu, mereka sudah porak-poranda. Kita boleh alhamdulillah tegak berdiri. Kenapa? Kuatkah kita karena tentaranya? Bukan cuma karena tentaranya, tapi kuatnya kita karena Islamnya bertariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kagak pernah berhenti ngadain acara kultur semacam ini, Pak. Ya nabotan. Nah, syairnya tuh. Ulama'i anti ma'abati wa mawaddati wa musirati wa bukai salatullah ma'asalami ala nabi wal ali wal ashabi wal ulama'i salat haplahnya macam-macam, maulidkah, rajakah, yang jauh, yang dekat pada datang, bertemu bersilaturahmi sehingga terjalin perkumpulan. La quwwata illa bil jamaah. Tidak akan terjadi kekuatan tanpa adanya perkumpulan jamaah. Semakin banyak pertemuan, semakin kuatlah persatuan kita, maka semakin kuat juga negara kita. Bu, coba lupa kalau maulid kagak boleh, rajab kagak boleh, kita hidup semakin individualistik, sama tetangga aja kagak kenal karena jarang ketemu. Makanya satu-satunya cara yang sangat efektif untuk hancurkan negara kita bukan intervensi seperti Rusia ke Ukraina, tapi hancurkan akidahnya, rubahlah akidahnya yang tadinya ahlu sunnah wal jamaah menjadi ahlu fitnah wal gegabah. Banyak di kita masuk kampung kita, celananya cingkrang, jenggotnya carang. Dia bilang jenggot sunat, nah iya sunat kalau lebat, kalau cuma 6 lembar gatal-gatal kerok goblok. Bingung gua dah. Dia dikatain hebat, dia vitamin jidat, dia sebut Islam yang berbobot, dia panjangin jenggot. Kita jangan terbawa macam-macam ya Bu ya. Bu, ya wis kita mah kayak kiai kita aja, ustaz-ustaz kita insya Allah. Jadi kita adakan acara semacam ini di samping bukti cinta Bu sama Nabi, termasuk cinta sama negara kita Republik Indonesia. Insya Allah. Nah ini baru permulaan nih. Masih sore, ini malam Sabtu ya Bu ya, malam libur juga. Kira-kira kalau saya ngaji sampai jam 1 kuat nih. Insya Allah ya, ngaji sampai jam 1 aja Ustaz. Sekarang jam 1 kurang seperempat. Ini sebenarnya panitia
niatnya pengen ngundang putri saya, Neng Azizah tuh. Yang assalamualaikum bunda, itu anak saya bu. Tapi saya nggak melahirkan. Oh ya ibunya. Oh Azizah cantik, oh bapaknya ganteng. Cuman nggak kebagian waktu. Datang abahnya. Yang nggak apa-apa, bapak mau mancing betrik, yang dapat betok. Ya nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Insya Allah, yuk kita lanjutkan hikmah yang lain sekalian. Saya akan ambil intisarinya saja. Tapi mohon maaf para kiai, sejak dulu Kang Obay nih kesini awal tahun 95. Dulu di masjid mana tuh saya lupa. Di Anaka juga pernah dulu. Sering datang ke sini. Tapi sempat pakem, nggak ke sini-sini. Kenapa? Karena ada kabar Obay mati. Yang meninggal bukan Obay ini, Obay Kiai Sepuh Kampung Sawah, Obay Walet. Jadi sekarang tabayun, saya masih hidup kok. Biarkan panjang umur ya bu ya. Nanti kalau saya meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Nanti aminnya, udah aminnya buru-buru amat, kebelet gue pengen mati ya. Ini saya tabayun aja. Ya. Jadi meternya sejak dulu sama aja Pak Kiai sepuh-sepuh ya. Mohon maaf kalau tidak sejalan. Kalau saya mah karena orang Kerawang, ya kulturnya kan ngoknyang. Ya kalau kita naik pesawat di atas, ladies and gentlemen, attention to all passenger. Semua penumpang harap dipasang sabuknya, seat beltnya. Loh kan cuacanya cerah. Iya takut goyang karena kita berada di atas daerah goyang, di atas wilayah Kerawang goyang. Jadi ada nadanya, nggak apa-apa ibu ya. Pakai lagu nggak apa-apa. Ustaz boleh lagu? Boleh kata saya. Tapi kalau orang mengatakan nggak boleh ya silakan aja, beda pendapat. Kepala boleh sama ikan, pendapat boleh berlainan. Yang penting silih harga. Insya Allah nggak bakal berantem ibu ya. Mau apa tuh nyanyi haram? Lu mau bilang haram, lu nggak bisa nyanyi aja. Kalau nggak bisa nyanyi ya wis diem bae bu ya. Hidup tanpa seni hampa rasanya. Dengan seni hidup jadi indah, dengan iman dan agama hidup terarah. Cok digacok kali gacok, nggak cocok. Coba kalau Islam musik tertutup, lagu haram, seni haram. Ya wis di musola nih adzan, nggak usah pakai lagu dah. Teriak di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijamin orang ke masjid pada bagolok pak. Lu ngajak sholat apa ngajak demo? Lu makanya sekarang wataknya jadi kasar, jadi keras. Saya nggak larang takbir loh pak. Tapi orang lupa dengan perintah pertama. Apa yang pertama mesti dilakukan? Baca tasbih. Ada perbuatan yang ringan tapi berat dalam timbangan amal. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Baru Allahu Akbar. Ini ujungnya baik sekarang marami. Yang awal yang kedua ketiga lupa. Mestinya tasbih. Subhanallah. Takbir. Alhamdulillah ini ujung takbir. Kalau itu ujungnya lebih takbir. Allahu Akbar bakar. Saya nggak larang. Pemuda semangat jihad takbir seperti Bung Tomo mengusir sekutu di mana di Surabaya. Tanggal 10 November tahun 45 di Hotel Yamato teriak derekan pak sendiri takbir Bung Tomo Allahu Akbar sejuta sekutu kabur dia sendiri tapi kabur. Kenapa? Karena ikhlas takbirnya mimo natu takbir. Musir apa kagak bisa, betul nggak? Musir apa kagak bisa. Nama sih Allahu Akbar cemang tambah goceng sami Allah gimana juga. Adan enak pakai lagu. Anjir. Allahu Akbar. Mantap. Nostalgia masa ku lupa mendengar adzan di Madinah persis suaranya Haji
Bedanya jadi ya makan Medina makan subuh tuh beda banget sama kita. Kenapa beda? Minan naonnya lah untet banget, banyak banget. As-salatu khairun minan naum. Kenapa pendek? Karena biar orang kaget yang tidur bangun semua kaget. Dari kita kepanjangan. Udah kan enak tidur pulas. Jadi saya kasih tahu di kampung Ali Jambe kalau subuh minanamnya yang pendek baik. As-salatu khairun minan naum, segitu aja. Insya Allah yang panjang aja nggak kedengeran, apalagi yang pendek cuma jaga aja tuh mesin. Bu, ini kan seni ya Bu ya. Tadi Ustadz Sheril MC baca Quran enak. Kenapa? Pakai lagu. Laisa minna man lam taqaddam bil Quran, enggak termasuk umatku kata Nabi. Kalau baca Quran enggak mau pakai lagu. Gimana haramnya lagu coy? Habis enggak bisa enggak banyak omong loh. Pulang aja sono dah. Kalau gue mau begini aja ya Bu ya. Terusin. Belum capek. Gue yang capek. Ya, Quran enak dibaca pakai lagu. Apa kalau nggak pakai lagu baca Quran nggak usah bakoh di masjid imam sholat maghrib baca fatihah Quran mesti dilakuin kenalan Allahu Akbar benar orang mana yang lagi yang ini belum selesai ini nasional bangsa siapa lagi nangkal ya bukan makhluk ya melatoni apa kata makmum ya berantem soal nah lagi intinya Isra Mi'raj itu proses apa yang baik? Pertama, proses diangkatnya, ditinggikannya derajat Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, loh Ustaz, kenapa Nabi diangkat derajatnya? Kalau pertanyaannya mengapa, maka jawabannya karena Nabi sabar dan tabah menghadapi berbagai macam ujian yang kali itu Nabi diterpa dan didera oleh berbagai macam ujian. Nangis Nabi pun hati menjerit. Hafal baik padamu ku tadakan kedua tanganku ke langit memohon Tuhan pengasih ampunkanlah dosa yang ku atau yang tak ku. Tengah malam Nabi duduk pegang bari ngahulang mereka meneng anapang rumah orang di rumah anapang ningal orang ditinggal sedekap sini kutumbal mujas midi kaya mudi leng resmi kadiya guna yang Nabi bingung teman ngitung susah mana teh sudah anak menghadap dan mengadu kepada Allah ya Rabb. Berita aku nggak pernah berhenti. Arab dulu sejak aku dalam rahim ibunda Aminah, bapakku sudah meninggal. Dalam rahim keadaanku sudah yatim. Tidak lama setelah ibu pun melahirkan aku, ibu pun meninggal. Masih bayi, atau masih kecil, aku sudah tidak punya bapak dan ibu. Berita Nabi pun nangis, yatim piatu malah nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Aku dirawat, dipelihara oleh kakekku penuh kasih dan sayang Abdul Muthalib. Tak lama Abdul Muthalib pun meninggal. Kenapa ya Rob?
Setiap orang yang menyayangiku, menjagaku, memeliharaku meninggal. Bahkan Nabi teramat terpukul, sedih yang mendalam ketika ditinggalkan oleh pamanda tercinta yang merawat dan menjaganya. Abi Thalib meninggal dunia, dan yang Nabi sangat sedihkan, yang Nabi sangat sesalkan, Abi Thalib paman yang dicintai ketika sakaratul maut gak mampu mengucapkan tauhid la ilaha illallah. Bukankah Nabi talqini? Iya ditalqini ketika Abi Thalib sakaratul maut, kata Nabi, ya Aba Thalib, qul la ilaha illallah. La ilaha illallah. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Teng 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 teng. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ucapakan ya paman, kagak mau. 3 kali Nabi talqini, 3 kali Abi Thalib menolak. Datanglah Israil. Bila Israil datang menghampir, sekujur tubuh mendidih, sekujur tubuh terasa menggigil, awali badan keinginan. Nabi nangis, ya Rabb, sampai dipeluk, diciratin saking sayangnya. Abu nyesal, turunlah wahyu Allah, innaka la tahdi. Quran pengen di Allah ini mesti diginiin mulu. Udah ngaji tangan gua semplak lah, tapi nggak apa-apa, dikomandoin biar bareng-bareng ya Allah. Yuk. Jangan panjang-panjang, ke saya nenek-nenek keselak noh. Tangan saya ngepel berhenti baca Allahnya, kalau masih begini terusin, jangan berhenti baca Allah kalau tangannya belum ngepel. Siap. Innaka la tahdi. Mampus. La tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi. Allah. Sungguh engkau Muhammad, kata Allah, gak bakal sanggup berikan hidayah atau petunjuk kepada orang sekalipun orang tersebut kamu cintai, melainkan hanya Allah yang bisa berikan hidayah. Itu pun yang Allah kehendaki. Jadi yang susah mah hidayah. Kalau ngomong malah gampang. Sekarang banyak kembali karbitan, kagak nyantai, tadi mau balik, goblok, habisin proyek gua. Iya, kalau di Banten banyak kiai mau balik, baca Quran udah salah, langsung mudun dia. Gitu Islam itu. Qurannya kagak aturan. Bu, kalau baca alhamdulillah itu Quran ya, jadi kudu pakai tajwid, diterusin alhamdulillah, jangan dipotong-potong. Mana alhamdulillah. Boleh itu Quran ya, bahasa Sunda mah nggak apa-apa. Ibu-ibu hoyong kasur. No, kalau kita banyak ujian, banyak cobaan, kita ibu-ibu kudu sobar mana sholat. Jadi boleh bahasa Indonesia mah diterusin, kalau bahasa Arab nggak boleh. Kita jadi kebiasaan. Robin ala, Almani Rokim. Jadi kagak boleh ya bu ya. Ibu ngomong mah gampang. Banyak ulama kiai, tapi yang masuk kepada orang sehingga mau laksanakan itu omongan kiai tergantung hidayah. Makanya kagak usah mencak-mencak, paksa sana pacak sini, hujat sana hujat sini. Maaf,
para kiai, kita wajib mutlak mesti mencintai habaib para habib duriah nabi. Tapi maaf, kita dilarang mencaci Jokowi, menghina kepala negara supaya buka celana di depan istana. Imamuna besar FPI yang sudah sekarang tidak ada lagi, kita banggakan Habib Rizik, tapi nggak boleh kita menghina Gus Muafid, betul nggak? Jadi gitu lah, mau sampai ke saya sana, bakar RT goblok, lurah bangsat, langsung banget. Memang ada juga oknum yang begitu, pejabat yang korup segala macam ya. Ini yatim piatu semua, gak punya bapak, gak punya ibu, ini sono nyantren, gak miskin, naik bakinya, mampus, mati lah, gak punya bupati ya, gantiin gua ya. Kang Obal kita jadi bupati di Bekasi, semuanya berangkat haji, amin. Amin. Gua tunggu di Jidah sono, semuanya berantem aja rame-rame. Iya, bu. Jadi jangan aneh. Makanya ketika ada orang di masjid, hei orang Kali Jambe yang dekat masjid, ayo kita berjamaah ke masjid yuk. Itu merebut sama musola masjid terus tahiman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat baru satu bait, batuk 6 kali, mik udah bobako dah. Lah sono, Rabbana ya Rabb, tolongna angku. Batuk ini baru beneran. Merbot DKM, bangunin orang suruh ke masjid. Karena hidayah Allah belum turun, mah ya masjid tetap baik kosong. Betul nggak? Betul nggak? Kalau subuh sih alhamdulillah ada juga yang datang, Pak. Berapa orang? 3 orang. Anak muda lah, aki-aki. Bagaimana orang yang manggilnya? Bo, kalau kita mikat burung di kebun sana, yang masuk tuh burung ke dalam kurung kan tergantung dalam kurung. Yang dalam kurung cangkulinan kan perkutut nggak masuk. Kalau yang dalam kurungnya itu perkutut, cangkulinan nggak masuk. Iya, gimana contohnya? Gimana pemikatnya? Mau salah masjid, yang contohnya aki-aki yang datang nggak pada baik. Lah salat berjamaah imamnya aki-aki, makmumnya gak punya gigi. Udah 5 dah subuh lo ada ini udah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Buri belakang jawab kompak. Habis amin waladdallin baca surat berbunyi yang panjang. Iya, yang pendek aja lupa. Agak-agak pikun, lagian ada sponsor lagi. Mam, jangan panjang-panjang ya, gua pengen ke pasar. Iya, satu jangan panjang-panjang, Mam, gua belet nih. Dan yang campur lagi, lu jangan ngomong lagi sholat, batal lo. Iya, satu lagi, untung gua gak ngomong. Habis orang tuh amin baca surat berbunyi panjang, Mekah Waqiah, Yasin Tabarok sono. Lagi kita sejak kali Jambe beborok Waqiah. Taubat aja nggak selesai-selesai. Taubatnya lagi watabat. Ya lagi watabat. Ya lagi watabat. Kita di belakang, udah dong, Mam, gua kesiangan. Pindah nama suratnya, pindah nasar. Inna utainaka kausar, setuju bener banget. Asyari roki kawan usul baik lupa mani lah. Inna utainaka kausar, asyari roki kawan har. Inna utainaka kausar, asyari roki kawan har. Keringetan. Inna utainaka kausar, asyari roki kawan har. Usul hujan geledek jeger. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepak mampu semua. Kita mau balik, hei orang Kali Jambe yang kaya-kaya yang banyak harta, amin. Infakkan hartamu, sodako, santuni, fakir, miskin, anak-anak, tua-tua dan janda-janda feot. Yang kaya banyak,
yang ngajak juga banyak, tapi karena hidayah Allah belum nyampe ke hatinya, tetap aja korek. Rumahnya gedong tingkat 4, ditutup itu bersuara goblok, pas dibuka korek. Masya Allah, makanya susah orang hebat. Makanya gimana saya ceramah, cuman doa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan beserta lisanku barengi dengan hidayahmu, amin. Sehingga orang mau mengikuti sesuai petunjukmu, amin. Allahumma Amin. pantaskah kehilangan ditinggalkan oleh bapak dan ibu, kakek dan paman? Sangat dia perlukan tuh pamannya Abi Thalib, dan dia meninggal ketika itu sehingga Nabi merasa ke
kehadirannya. Istilahnya Allah sungguh berharga. Nyawer kagak tepuk tangan dong. Jangan aja pati kali. Proses teman kanak-kanak. Lanjut ngaji, ngaji dan nyanyi. Biar betah ngajinya 1 jam saja di majlis taklim lebih baik ketimbang 1000 kuda kita impakin. Jadi duduk baik, makanya kagak ada nyawa yang 1000 pahala dapat. Lanjutkan, yuk kita berpacu dalam pengajian. Selesaikan episode kepergian Nabi, tidak berikut ada kesedihan menyusul. Sampai itu tahun pada disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Apa yang menyebabkan Nabi sedih berikutnya? Pak, bayangkan oleh kita punya bini, Bu Nabi punya istri 1 waktu itu, namanya Khadijah Al-Kubra. Cantik, bukan cantik lagi. Wih, habis. Oh, terus gimana? Nah ini kibarat dulu. Dintanya na gelis lir bulan pur lama jadi buah hati anak duduk kabinet bina bu cantik. Udah cantik, kaya, udah kaya, solihah, masya Allah, meninggal. Ibu diem nggak? Saya tanya bapak, kira-kira punya bini kayak gitu meninggal, sedih nggak pak? Dengerin. Yang keras jangan malu-malu, pak. Punya bini cantik, kaya raya, solihah kayak Khadijah, meninggal, sedih nggak pak? Sedih. Dengerin. Punya bini atuh dekok cerewet berangkat melarat kagak mau sholat galak congek lagi. Udah gitu kagak mau sholat meninggal, sedih gak pak? Boro-boro sedih didoain mampus lu cok. Ibu pengen disayang sama Allah, pengen disayang sama suami, jadilah istri yang sholihah seperti Khadijah. Nyampe gimana Ustaz? Hanya istri yang beriman dulu. Manewat baik taruh mairah marah. Sekarang udah tua marah-marah mah. Hanya istri yang bisa dijadikan dalam tiap selalu jadi hiburan. Artinya suami lagi banyak susah, usahanya macet, dompetnya juga lepet, susah. Begitu nyampe rumah, ibu mesti menjadi hiburan bakal suami. Dengan apa? Senyum dulu. Ingat, suami datang. Dengan wajah berseri-seri, suaminya datang, assalamualaikum. Jawab maaf ibu, waalaikumsalam pak. Cium tangannya, suka nyium tangan suami. Suka lebaran doang, Jumat mah kagak, besok mah Jumat ya bu ya. Suami pulang Jumatan ibu salaman, insya. Baju bagus pakai bakal suami, jangan kayak kerawang pak. Baju bagus dipakai bakal kondangan doang, kudung bagus dipakai bakal ketalin doang. Dilihat di rumah boro-boro baju bagus, kutak aja kagak ada kancingnya. Bedak pakai bakal suami, bedakin habis bedak kapur barus. Lipen sedok nih, alis tipis tebelin, peluk jeduk. Jangan tadi kerawang perempuan gila, alis tipis bukan tebelin, dikari pakai lenang. Lenang dapat ngeri disedoin, serunya murah, udah kejaran hujan nggak belepotan. Agak boleh gitu ya bu ya, insya. Lah kayak Khadijah kaya, suaminya melarat. Nabi dagang ke sama 3 negara, Nabi kunjungi berdagang, dimodalin sama siapa? Bininya yang modalin, bu. Tapi Khadijah biar kata suami itu anak buah, kagak manggil nama, manggil kayak dia mat sini mat. Apalagi nyuruh ambil ember mat, nggak berani. Khadijah manggil suami pangkatnya
ketika suami punya pangkat Nabi, dia panggil, ya Nabi salam, salamun alaik. Nabi itu pangkatnya dipanggil pangkat suami Rasul. Ya Rasulullah, salamun alaik. Gampang ibu ikutin Khadijah, ya manggil suami pangkatnya baris. Suami pangkat RT, ya teh. Salamun alaik. Suaminya Hansip, ya sip. Lagi lihat suaminya RW, ya weh. Hanya istri yang terus cantik. Ntar gua nggak selesai dong. Soleh, yang punya cinta ya akan tetap setia dari hidup bahkan sampai dari hidup mati hidup lagi. Artinya semakin tua cintanya semakin mendalam. Bo, jangan cuma waktu dulu pacaran, lagi pengantenan. Ya Allah, cinta melekat, tadi terasa coklat. Sampai bilang sama pacar, I love you, you love me, I love you. I belong to you, you belong to me. You ini pak belong. Sama pacar bilang sampai ini pengen Ya Allah, bu. Apalagi sekarang, anak muda lagi pacaran, cintanya melekat. Nih, awas hati-hati no. Besok malam minggu liatin aja. Apa kamu kemarin tuh 14, hari Valentine. Si kafir mah cuma setahun sekali Valentine. Nah, kita mah saban hari Valentine terus. Kudu kasih sayang rahmatan leh. Lah kita berubah. Ikut orang kafir. Udah Valentine cuma setahun sekali nih mah pada kabar kita mah tiap saat mesti berkasih sayang. Awas nih, westernisasi cintanya sekarang nggak terkontrol lagi. Duduk di bawah pohon kemboja, laki perempuan belum nikah, cuman pacaran doang, pegang gitar. Ya iya pacaran mah pegang gitar pak. Lah masa pacaran pegang hadro, pegang marawi sono. Terdengar nyanyi apa? Lagu cinta. Lah masa iya pacaran lagu Magadir? Lah kagak romantis loh, Magadir. Oh, lagunya lagu cinta yang lagi demi cintaku padamu ke gurun ku ikut denganmu ke Israel jauh amat walaupun harus ku seberang api dan barak berpuluh panas. Kata yang cewek, bulan madu di ngapung biar apa? Tiada yang kata siapa? Geledek kamar modal ya. Belum selesai nyanyi lanjut gesrekan. Akhirnya nyok gara-gara ahlak seperti itu di kampung saya kagak ada orang kawin 2 bulan hamil 3 bulan. Di sini mah kali Jambe Bekasi kagak ada. Amin. Nggak ada yang kawin 2 bulan hamil 3 bulan, nggak ada kawin 2 bulan hamil 5 bulan. Bok punya anak ayam, punya anak perawan. Lebih sayang sama mana yo? Jawab, lebih sayang sama anak ayam. Supaya membuktikan anak ayam maghrib belum nyampe rumah dicari ke tetangga. Tapi anak perawan jam 12 malam belum datang, biarkan saya entar sama pacarnya pasti bawa oleh-oleh. Pas emang pulang bawa oleh-oleh sate 12 tusuk, tahunya anaknya habis ditusuk 12 sate. Orang tua macam gini, tukang sholat, kiai, tukang ngaji, anaknya berbuat haram zina, haram ente masuk surga. Nah, odobelah ini. Makanya jangan biarkan anak kita terbawa akhlak orang barat. Oh, kita aja bu ya, suruh ngaji tuh bocah. Pengen punya anaknya jadi kori-kori apa pengen? Kayak anak saya jadi mau balik kok mau, nyantrin kagak? Goblok. Jadi pengen, udah mah pengen, mau balik kok pengen, nyantrin kagak? Nggak bakal bisa. Santrin itu bocah, ya. Soalnya jauh, soalnya tuh Situ Bondo, Tebu Ireng, Cipasung. Kejauhan kamu baik katanya, susah nengoknya. Yang dekat sini, anak dua, soalnya tuh ya, ini tuh Atakwa. Kedeketan katanya pulang balik. Lo kan bingung gua. Kejauhan susah nengoknya, kedeketan balik baik. Maksudnya jauh tidak, dekat kagak. Sono Kerawang, namanya si Rojul. Kori pesantren aneh, silakan bu datang ya bu ya. Cuma syaratnya nggak sekolah. Loh, nggak usah bayaran sono, gratis.
Nggak usah, punya bekal bawa ke Kerawang, nggak punya bekal jangan. Ntar gue bengek lagi. Apaan, Bu? Udah lanjut ngobrol situ sejam. Kenapa sih? Hah? Gua jadi hilang konsentrasi mau ngobrol sono. Iya. Udah gitu gua tadi bawa kopinya sama makanan. Gua enak dulu. Lanjut. Nah, ini ada minuman kudu diminum ya, syukur ya Bu ya. Ini susu, saya nggak punya susu. Jadi nggak pernah minum susu karena udah 8 tahun Bu. Bukan promosi, bukan. Nggak mau baik, yang nggak punya istri mah ya nyari lagi di pengajian. Nggak ada yang dipilih, nenek-nenek semua. Ini kayak putih biasa baik. Bisa kalau sama-samanya kopi Bu. Jadi nggak ngantuk ya, banyak kopi ya. Udah habisnya perusahaan itu panas masih buka. Beli kapal api, kenyul seduh sama air yang panas. Sini cepat bawa ya, sekalian sama rokoknya. Nah itu yang termasuk. Lanjut. Tinggal sama Khadijah. Nabi merasa kesepian, merasa kepedihan. Pamandak meninggal, kakek dan ibu bapak sudah lama meninggal duluan. Istri tercinta meninggal pun Nabi waktu itu mengalami kepedihan karena Nabi diisolir. Nabi beserta umatnya ngungsi di satu tempat yang namanya Wadi Nu'man. Kelaparan, kepedihan, banyak yang meninggal dan kesakitan di tempat pengungsian. Bukan main Nabi sedihnya, tapi apa sikap Nabi? Nabi kagak aral, Nabi malah sabar. Karena sabar itu Nabi tengah malam mengadu sama Allah, ya Rabb, ilahana, aku serahkan semuanya kepadamu ya Rabb. Setelah aku berupaya, aku berdoa, sekarang aku serahkan. Ini mesti kita ikutin. Jangan ujung-ujung tawakal baik, belum usaha. Sudah usaha berdoa, usaha kagak hasil, doa juga kagak dikabul, baru kita bertawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu. Bu, ada ulama di Yaman. Saya pernah ke sono, ke Yaman, Yaman Selatan. Kebetulan anak saya mondok di Tarim, di Darul Mustafa, di Habib Umar Al-Hafid. Sekarang jadi kiai itu anak saya, kakaknya Aziza. Pernah ke sono, cerita Bu, lu kiai gawe di mana? Kerjanya jagain kebun. Kebunnya itu cocok tanamannya apa tuh? Oh, kacang tanah. Jadi hadromaut itu kacang tanah artinya. Bu, lagi dia bercocok tanam. Biasa di sana kebiasaan penjara kebun itu bawa senjata, bawa bedil. Bedilnya bedil laras panjang, pakai peluru biasa Bu. Buat apa? Takut ada hewan buas. Kalau ada cuma serigala, itu tol ke atas, lari. Ini mah bukan serigala Bu, singa. Lari yang bisa. Singa tua, udah penuh debu, datang. Takut, gak takut kiai. Dia ambil senjata, dia tokang ke atas. Enggak lari, enggak takut. Ditembakin ke singanya, kena badannya, karena sudah penuh debu dan tua. Alot kulitnya kagak mempan, ditembak lagi kagak mempan. Akhirnya, habis peluru. Kiai ganti ketakutan. Itu singa, karena ketakutan untuk menyelamatkan diri, dia lari, dikejar sama singa tuh Pak. Ya Allah, terpelantinglah dia, dikejar sama singa. Pas sono ketemu jurang, maju jurang ke belakang singa. Apa terjadi? Barulah di situ dia tawakal. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah berusaha lari, di tengah jalan aku sudah berdoa, sekarang aku sudah tidak kuat, aku serahkan sama Allah ya Rabb. Dia angkat tangan berdoa, menoleh ke belakang, singa juga lagi angkat tangan juga. Dikirain lagi ngaminin, ditanya, singa lu ngapain? Aku juga berdoa kiai. Apa doamu? Allahumma barik lana bima razaqtana
jannah wa qina adzabannar, mau makan ente. Jadi karena sudah Allah baik lana, makanan juga sudah disiapin, jadi ngajinya sudah segitu aja. Masih mau undang lagi baik, nanti ke depan insya Allah anak saya diakidain di sini ya Bu ya, insya Allah. Yang jelas saya juga sudah ditunggu sama anak saya Haji. Jam 8 saya besok kudu boarding pass di Soekarno Hatta. Jam 10 tepat kudu berangkat take off Bu kemana? Ke Malaysia. Alhamdulillah Kiai Kang Obas sama anaknya diundang sama Raja Malaysia. Tepuk tangan dong. Habis tuhur besok ceramah di kerajaan Malaysia. Dalam rangka apa Kang Obas? Dalam rangka khitanan Upin dan Ipin. Kali-kali sama gua berdoain dah. Yang jelas nggak kita berdoa Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil qasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Kita doain teman-teman kita sedang di Turki ya, sama yang Syria dan gempa bumi, umat Islam yang lain juga yang banyak penderitaan dan banyak juga musibah. Allahumma sholih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma sholih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Para kiai, para ulama sudah pada wafat, mudah-mudahan akan timbul tunas-tunas ulama yang lain di kampung kita. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa asyurna yawmal qiyamati bi jumlatil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya. Anak kita soleh, anak-anak kita baik, berbuat kebajikan, terhindar dari kemaksiatan. Ini doanya ya, ibu bapak amalin dah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bu, aku ijazahnya Bu. Ibu terima sebagai amalan. Baca biar anaknya pada pinter-pinter ya Bu. Amin. Wa iyyahum min ahlil jahli wa thayyib. Supaya doa ini kabul. Kalau doanya baik-baik Bu, nih kapaknya ke sini. Diangkat ibadah di spiritual. Kalau tolak balak Allah hindarkan dari Covid. Amin. Allah hindarkan dari bencana gempa bumi segala macam. Amin. Nah segala itu namanya tolak balak. Jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu. Ini telapanya ke depan gini, ikutin ke sini. Ayo gini aja. Angkat. Ya dadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.